Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan materi dengan tema kalimat dalam penulisan. Anggota kelompok kami beranggotakan saya Andre Susanto, Perkenalkan, nama saya Friza Iksan Muzaki. Perkenalkan, nama saya Dian Prabowo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Adhar. Perkenalkan, nama saya Mirfan Hakim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yayas. Pengertian kalimat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kalimat merupakan satuan bahasa yang relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian kalimat menurut para ahli. Yang pertama ada dari Sultan Takdir Ali Syabana, adalah yang disebut kalimat adalah kumpulan kata-kata yang terkecil yang mengandung pikiran lengkap. Yang kedua ada Gurisi Keraf dari ahli bahasa, yaitu dia menyebutkan kalimat adalah bagian ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedangkan intonasinya menunjukkan bahwa bagian ujaran itu sudah lengkap. Dan yang ketiga ada Abdul Qoir, ahli bahasa dan penulis, yang menyebutkan kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari susunan kata-kata yang teratur dan berisi pikiran yang lengkap. Kalimat merupakan satuan bahasa yang langsung digunakan dalam berbahasa. Berikut juga ada beberapa contoh kalimat. Yang contoh kalimat pertama ada A. 2 bangun runtuh rumah. B. Kue penuh kucing telah. Dan C. Jumpa tidak rumah. Yang kedua juga ada contoh kalimat kedua ada D. Nenek jatuh sakit. E. Warga Jakarta mengungsi hari ini. Dan F. Ernest berangkat lagi ke Belanda. Kedua contoh di atas A sampai C hanyalah kumpulan kata karena tidak mengandung makna. Sedangkan D sampai F adalah contoh kalimat karena mengandung makna. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dasar kalimat. Yang pertama ada subjek. Unsur inti atau pokok kalimat yang menunjukkan pelaku atau yang dibicarakan biasanya berupa kata benda, frasa benda atau klausa. Yang kedua ada predikat. Unsur yang menjelaskan tentang tindakan, keadaan, dan sifat dari subjek. Yang ketiga ada objek. Unsur yang menunjukkan penerima tindakan atau hasil dari tindakan yang dilakukan oleh subjek. Yang keempat ada keterangan. Unsur yang memberikan informasi tambahan tentang waktu, tempat, cara, sebab, dan tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh subjek. Di sini ada contoh kalimat SPOK. Pertama ada contoh kalimat SPOK 1. Contohnya Andi membaca novel di kamar. Jadi di sini Andi sebagai subjek, membaca itu sebagai predikat, novel sebagai objek, dan di kamar sebagai keterangan. Yang kedua ada contoh kalimat SPOK 2. Saya menulis cerita di teras rumah. Saya sebagai subjek menulis sebagai predikat, cerita sebagai objek, dan di teras rumah sebagai keterangan. Di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis kalimat. Yang pertama berdasarkan jumlah bagian dibagi ada 4. 1. Kalimat tunggal. 2. Kalimat majemuk bertingkat. 3. Kalimat majemuk setara. Dan keempat, kalimat majemuk kompleks. Berdasarkan kandungan dibagi ada 4. Kalimat berita. Yang kedua kalimat pertanyaan. 3. Kalimat perintah. 4. Kalimat seru. Berdasarkan predikat dibagi 5. Yang pertama kalimat verbal. Kedua kalimat adjektifal. Ketiga kalimat nominal. 4. Kalimat numeral. Dan kelima kalimat profesional. Berdasarkan kelengkapan dibagi menjadi 2. Yang pertama kalimat mayor, kedua kalimat minor. Sekarang saya akan menjelaskan contoh kalimat berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu berdasarkan jumlah bagian. Ada kalimat tunggal, contohnya itu saya makan. Yang kedua kalimat majemuk bertingkat, saya makan karena lapar. Kalimat majemuk karena yang setara, saya makan dan adik belajar. Yang keempat, kalimat majemuk kompleks, saya makan karena lapar dan adik belajar. Yang kedua, berdasarkan kandungannya. Yang pertama, ada kalimat berita, dia pergi. Yang kedua, kalimat pertanyaan, siapa yang pergi? Kalimat ketiga, kalimat perintah, pergi kau dari sini. Lalu yang kalimat keempat,
kalimat seru. Wah, enaknya bisa pergi. Selanjutnya, berdasarkan predikat. Yang pertama, ada kalimat verbal. Contohnya, dia bekerja. Yang kedua, kalimat adjektival, dia pintar. Yang ketiga, kalimat nominal, dia guru. Yang keempat, kalimat numeral, anaknya banyak. Yang kelima, kalimat preposisional, contohnya dia ke pasar. Lalu yang terakhir, berdasarkan kelengkapannya, yang pertama ada kalimat mayor, contohnya saya makan. Yang kedua, kalimat minor, makan. Kesimpulan, kalimat merupakan satuan bahasa yang memiliki makna lengkap dan menjadi dasar dalam penulisan yang baik. Kalimat minimal terdiri dari subjek dan predikat, serta dapat dilengkapi dengan objek pelengkap dan keterangan. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, kalimat terbagi menjadi beberapa jenis, seperti kalimat tunggal, majemuk, deklaratif, interrogatif, imperatif, dan eksklamatif. Dalam penulisan penting untuk menggunakan kalimat yang struktur dan ejaannya sesuai kaidah PUAB serta logis dan mudah dipahami. Pemahaman ini sangat penting untuk menghasilkan tulisan yang jelas, efektif, dan komunikatif. Demikian isi presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.